Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS, atau biasa juga disebut dengan sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester. Nah, ini ulangan untuk kenaikan kelas mata pelajaran seni rupa, pilihan ganda, lengkap esai, plus kunci jawabannya. Ini kurikulum Merdeka, khusus untuk kelas 3 semester 2. Lanjut yang nomor 1. Berikut adalah fungsi dari garis horizon, yaitu A. Untuk menggambar pohon, B. Untuk membuat gambar lebih kecil, C. Untuk membagi gambar menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah, D. Untuk menghapus gambar. Ya, jawaban paling tepat adalah di sini fungsi dari garis horizon, atau biasanya ini horizontal, ini judulnya kan garis lurus. Ya, jelas jawabannya C. Untuk membagi gambar menjadi dua bagian. Nah, itu dari fungsi garis horizon. Soal nomor 2. Istilah lain dari swafoto adalah A. Selfie, B. Foto cermin, C. Foto bersama, D. Foto pemandangan. Nah, kita tahu swafoto ini sudah jelas itu istilah lain dari selfie. Nah, selfie sering kita lakukan untuk berfoto di kamera depan HP, disebut juga swafoto. Soal nomor 3. Di zaman dahulu, saat para pelukis ingin menggambar mereka sendiri, mereka menggunakan, zaman dahulu, A. Telepon genggam, B. Foto orang lain, C. Cermin, dan D. Kamera. Nah, kita tahu para pelukis yang ingin menggambar mereka sendiri itu menggunakan, kalau dahulu itu cermin. Nah, sekarang tinggal foto, itu sudah ada gambar kita. Nah, tidak perlu lagi pelukis. Nah, itu dia zaman sekarang. Ini kan zaman dahulu itu menggunakan cermin. Itu untuk menggambar mereka sendiri. Soal nomor 4. Yang dimaksud kesan ruang dalam gambar yaitu A. Menggambar hanya dengan garis lurus, B. Penempatan objek di berbagai jarak untuk menciptakan ilusi ke dalam, C. Menggambar dalam bidang yang sangat besar, dan D. Penggunaan warna-warna cerah. Nah, itu maksud dari kesan ruang dalam gambar. Jawabannya adalah B. Penempatan objek di berbagai jarak untuk menciptakan ilusi kedalaman. Itu maksud dari kesan ruang dalam gambar. Soal berikutnya nomor 5. Penggunaan teknik stempel sudah diterapkan tahun yang lalu. A. 3000 tahun, B. 500 tahun, C. 1000 tahun, dan D. 2000 tahun. Nah, kita tahu teknik stempel ini sekarang sudah stempel tanggal itu fungsinya pada tahun berapa? Paling tepatnya jawabannya adalah 2000 tahun yang lalu, atau mungkin 3000 tahun yang lalu. Nah, ini jawabannya 2000. Nah, D. Soal nomor 6. Stempel juga merupakan bagian teknik A. Bidang yang tidak diubah, B. Bidang yang menonjol, C. Bidang yang dibuang,
D. Bidang yang diberi warna. Jawabannya yang paling tepat ini guna stempel merupakan teknik apa? Ya, jawabannya benar. Itu B. Bidang yang menonjol. Ini merupakan stempel merupakan bagian teknik dari bidang yang menonjol. Kita gunanya biasanya cap. Nah, seperti itu, tempel gitu, cap stempel. Soal berikutnya nomor 7. Yang dimaksud dengan teknik cetak adalah A. Teknik menulis dengan spidol. B. Teknik mencetak gambar dengan alat bantu. C. Teknik melipat kertas. Dan D. Teknik menggambar dengan pensil. Nah, kita tahu teknik cetak ini kita misalnya untuk mencetak foto, cetak kertas. Nah, ini sudah jelas jawabannya adalah B. Mencetak gambar dengan alat bantu seperti printer. Nah, itu merupakan teknik dari cetak. Bukan menggunakan teknik menulis, apalagi menggunakan dengan spidol. Nah, itu merupakan yang paling tepat ini adalah yang B. Soal nomor 8. Warna pada stempel diaplikasikan pada A. Bidang positif. B. Seluruh permukaan. C. Bidang negatif. Dan D. Bidang belakang stempel. Nah, kita tahu warna stempel ini diaplikasikan pada, ya jawabannya benar. A. Itu bidang positif. Bagian yang menonjol dan mencetak itu merupakan bidang positif. Kalau negatif, bagian yang tidak mencetak, tidak terkena tinta. Nah, itu dia. Bidang belakang stempel ini sisi yang tidak digunakan untuk mencetak. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Soal nomor 9. Bentuk dari atap rumah adalah A. Persegi, B. Trapesium, C. Lingkaran, dan D. Segitiga. Nah, kita tahu bentuk dari atap rumah kebanyakan itu, ya, jawabannya ini sudah jelas. Ya, itu segitiga. Nah, kita lihat segitiga ini gambarnya seperti ini. Oke, bentar. Nah, ini dia. Ini bentuk kebanyakan dari atap rumah kita. Bentuk segitiga. Soal nomor selanjutnya, nomor 10. Pilar bangunan yang sering kita lihat berbentuk, nah pilar bangunannya A. Trapesium, B. Lingkaran, C. Persegi panjang, dan D. Segitiga. Nah, kita tahu pilarnya ini berbentuk apa dalam istilah bangunan. Ya, jawabannya ini pilarnya bangunan. Ya, seringnya itu berbentuk persegi panjang. C. Terus kalau biasa juga silindernya, lingkarannya bergaya klasik, misalnya pilar Yunani atau Romawi. Namun dalam konteks soal pada ini umumnya dan tepatnya itu persegi panjang. Soal nomor 11. Garis yang kita temukan pada garis mobil adalah A. Garis zigzag, B. Garis putus-putus, C. Garis lengkung, dan D. Garis lurus. Nah, kita tahu garis yang sering ditemukan di mobil ini atau garis mobil yang paling benar adalah iya. Ya, biasanya itu garis lengkung pada bagian mobil pada umumnya itu tepat lengkung. Sering digunakan untuk menambah kesan dan estetikanya. Soal berikutnya nomor
12. Bentuk dasar dari kubus memiliki titik sisi. A. 8, B. 10, C. 4, dan D. 6. Nah, bentuk dari dasar kubus ini kita tahu dia mempunyai, di sini kan sisi, berarti yang ditanya sisi, mempunyai 8 titik sudut, 12 sisi garis, 16 bidang datar. Jadi yang paling benar adalah ya, ini yang mempunyai sisi. Ada 6 sisi bidang datarnya. Jawabannya ini 6 sisinya. Jawabannya D. Kalau rusuknya ada 12, tidak ada ini. Berarti yang tepat adalah yang D. Nomor 13. Arti dari reuse adalah A. Mengurangi sampah, B. Mendaur ulang barang, C. Menggunakan kembali barang bekas, dan D. Membuang sampah. Nah, kita tahu fungsi atau arti dari reuse adalah singkatan dari menggunakan, iya, jawabannya C. Menggunakan kembali bahan bekas. Nah, ini menggunakan ini agar tidak langsung dibuang atau masih bisa dipakai. Jawabannya yang tepat C. Nomor 14. Yang dimaksud dengan upselse adalah A. Mengurangi jumlah sampah, B. Mendaur ulang barang bekas, C. Mengubah barang bekas menjadi barang yang lebih bernilai, D. Menggunakan kembali barang bekas. Nah, jawabannya ini upcycle, ini maksudnya ini. Ya, paling tepat itu adalah yang C. Mengubah barang bekas menjadi barang yang lebih bernilai. Nah, itu maksud dari arti upcycle ini. Upcycle. Agak kaku kalau bahasa Inggris. Soal nomor 15. Manfaat dari mendaur ulang barang yang sudah tidak dipakai adalah A. Mengurangi polusi, B. Menambah timbunan sampah, C. Mencemari air, dan D. Membuat bau tak sedap. Nah, ini manfaat dari daur ulang barang yang tidak dipakai. Jelas ini fungsinya ya, mengurangi polusi. Kalau ini merupakan dari efek sampingnya, menambah timbunan sampah, membuat bau tak sedap, mencemari air, itu merupakan efek dari barang bekas atau sampah. Soal nomor 16. Berkarya dengan sampah mudah dilakukan dengan cara A. Karena sampah tidak berguna, B. Sampah mahal, C. Sampah sulit ditemukan, dan D. Sampah melimpah di dunia. Nah, benar. Berkarya dengan sampah ini mudah dengan cara iya. Karena sampah ini benar. Jadi yang paling tepat adalah sampah melimpah di dunia. Karena banyak sekali sampah dan yang tidak digunakan atau orang lain. Itu merupakan karena sampah itu melimpah di dunia ini. Tidak mungkin sampah ditemukan, itu tidak mungkin. Kecuali bersih dan dibersihkan setiap hari, apalagi kota-kota besar banyak sampah sekali. Soal nomor 17. Dalam sebuah enkiki dapat menceritakan tentang A. Sejarah dunia, B. Pengalaman harian, C. Kata-kata mutiara, dan D. Buku pelajaran. Nah, ini sudah jelas sebuah enkiki menceritakan tentang apa? Ya, itu enkiki ini benar adalah pengalaman harian, di mana pengalaman sebuah cerita pendek, buku harian, atau narasi pribadi
yang biasanya pengalaman sehari-hari, baik itu menyenangkan, menyedihkan, ataupun lucu. Nah, itu disebut dengan sebuah enkiki, pengalaman harian. Soal berikutnya nomor 18. Manfaat dari membuat enkiki adalah A. Menghabiskan waktu, B. Kecekatan dan ketepatan, C. Meningkatkan kemampuan menulis dan menggambar, dan D. Tidak ada manfaatnya. Nah, kita tahu manfaat dari membuat enkiki atau pengalaman harian ini sudah jelas. Itu benar, itu meningkatkan kemampuan menulis dan menggambar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, dimaksud adalah aktivitas membuat karya seperti komik, bergambar, atau naskah kreatif. Maka manfaat utamanya ini meningkatkan kemampuan menulis dan menggambar, menyusun cerita, membuat ilustrasi, membuat alur dan dialog seperti itu. Soal berikutnya nomor 19. Yang dapat kita ceritakan dari pengalaman liburan adalah A. Tempat yang dikunjungi, B. Soal ujian, C. Tempat yang dikunjungi, dan D. Nama-nama orang yang mengunjungi tempat tersebut. Nah, kita tahu pengalaman dari liburan ini sudah jelas, itu merupakan tempat yang kita kunjungi. Misalnya kita kunjungan di mana, misalnya tempat wisata, aktivitas yang dilakukan, dan kesan atau perasaan yang saat liburan. Dan kalau soal ujian ini tidak relevan, apalagi nama-nama orang yang bisa disebut itu bukan poin utama dalam cerita liburan. Yang paling tepat itu tempat yang kita kunjungi. Dalam nomor selanjutnya, nomor 20. Cara menggambarkan perasaanmu dalam enkiki yaitu A. Melalui gambar dan tulisan, B. Menyusun puzzle, C. Membuat kerajinan tangan, dan D. Menulis surat. Nah, kita tahu cara menggambarkan perasaan kita dalam enkiki ini, ya benar, itu melalui gambar dan tulisan. Tulisan ini dapat menyampaikan isi hati, pikiran, dan pengalaman. Terus gambar dapat memperkuat suasana ekspresi dan emosi yang ingin kita sampaikan. Itu melalui gambar dan tulisan. Jadi yang tepat adalah yang A. Soal yang esai. Nomor 1 ini. Bagaimana cara menciptakan latar belakang terlihat jauh dalam sebuah gambar? Nah, ini jawabannya ini lumayan panjang. Nanti dijeda aja videonya. Dapat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai warna yang lebih lembut, nilai yang redup, serta pengurangan detail dan kejelasan pada objek-objek di latar belakang. Soal berikutnya nomor 2. Apa tujuan utama dari membuat cap atau stempel dalam seni rupa? Nah, tujuannya untuk menciptakan pola atau gambar yang bisa diulang dengan mudah dan konsisten. Nah, ini tidak berubah pada berbagai media seperti kertas, kain, atau media lainnya. Nah, ini kalau stempel itu kan tidak berubah-ubah, konsisten, tetap bentuknya. Soal nomor selanjutnya nomor 3. Apa yang dimaksud dengan geometris yang berulang dalam konteks karya arsitektur? Nah, ini ya, pola-pola atau motif yang terdiri dari bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, persegi, atau pola-pola lainnya yang diulang secara teratur dalam desain bangunan. Itu merupakan dari maksud dari itu. Soal nomor 4. Ini, jelaskan apa maksud dengan upcycle ini. Proses pengambilan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau limbah dan mengubahnya menjadi produk yang baru, menilai-nilai lebih tinggi. Nah, seperti itu. Sebutkan manfaat dari
buku harian bergambar. Nah, tadi buku harian bergambar adalah Inkiki. Nah, ini manfaatnya untuk membantu merekam kisah hidup dan lingkungan sekitar, atau dapat menguatkan kemampuan dalam menulis dan mengingat dan juga menggambar. Itu maksud darinya. Ini contohnya nanti dijeda aja videonya jika kecepatan. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.